Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menggunakan talkfusion.com untuk pembelajaran jarak jauh. Pertama, masukkan alamat talkfusion.com/id. Pilih masuk. Masukkan member ID. Passwordnya juga. Selanjutnya, pilih produk dashboard. Ini simpan supaya tidak lupa. Produk dashboard. Ini sudah masuk ke halaman dashboard. Di sini ada informasi mengenai aktivitas kita dalam menggunakan talkfusion. Berikutnya, kita masuk ke kontak manager. Oke, di kontak manager ini kita buat grup kontak, dalam hal ini grup untuk siswa. Jadi siswanya kita kumpulkan untuk kumpulkan emailnya dan didaftarkan pada grup kontak sesuai kelasnya. Karena ini nanti sebagai audien kita atau siswa kita yang akan dikirimi bahan ajar oleh kita. Jadi pastikan dulu di kontak manager ini benar. Ini contohnya di sini ada 10 ATPH1, 10 ATPH2. Jadi untuk menambahkan siswa atau akun siswa, jangan langsung add kontak. Kita masuk dulu ke grup kontaknya. Pastikan di sini sesuai dengan kelas yang akan dimasukkan. Kalau di sini sudah sesuai, langsung menambahkan kontak. Nah, di sini nama aslinya dari siswa. Selanjutnya, contoh misalkan di sini Wiwin. Email yang masih aktif wiwin@gmail.com. Phone number-nya juga yang aktif. Ini sebagai contoh saja. Kita tambahkan. Oke, untuk menambahkan akun siswa berhasil. Siswa bernama Wiwin sudah masuk di kelas 10 ATPH 1. Statusnya masih pending. Nah, supaya menjadi opted in, siswa bernama Wiwin ini harus masuk ke emailnya. Nanti di email itu akan ada konfirmasi dari email Pak Haji Charlie sebagai owner di talkfusion SMK Losarang. Baik, itu cara menambahkan akun siswa
pada grup kelasnya. Berikutnya, kalau kita pengen mengajar, berarti kita harus menyiapkan bahan ajar terlebih dahulu. Untuk menyiapkan bahan ajarnya ada di media library. Intinya di media library ini, kita akan memanage file. Karena file yang kita upload, kalau kita tidak manage, nanti akan susah dicari. Ini tampilannya bisa dirubah. Nah, seperti ini. Ini contoh file yang tidak masuk pada folder. Ini nggak tahu miliknya siapa. Contohnya misalkan kita mau mengupload bahan ajar. Pastikan dulu kita membuat folder. Folder itu ibarat laci-lacinya, tempat menyimpan file-file bahan ajar kita. Contoh saya masuk di folder mgmp tkj di sini. Nah, di sini saya masuk pada folder daswan, atau diibaratkan ini sebagai ruangannya. Nah, saya mengajar 3 mata pelajaran. Jadi ini tidak langsung pertemuan satu. Jadi buat dulu folder sesuai mata pelajaran. Contoh, saya mengajar mata pelajarannya komputer dan jaringan dasar. Deskripsinya boleh menggunakan tahun pelajaran. Pelajaran. Nah, sesuai dengan mata pelajaran yang saya ajarkan, ada 3, jadi saya buat 3. Karena di ASC ini mata pelajarannya sama, di kelas 11 dengan kelas 12 juga ada. Jadi saya bedakan dengan memberikan nama kelasnya. Baik, saya sudah membuat folder sesuai dengan mata pelajaran yang saya ajarkan. Ada administrasi sistem jaringan kelas 11, administrasi sistem jaringan kelas 12, ada komputer dan jaringan dasar. Folder ini tidak dibuat berdasarkan kelas yang kita ajarkan, tetapi berdasarkan mapel yang kita ajarkan. Setelah dibuat folder mata pelajaran,
kita buka, kita masuk pada folder mata pelajaran dengan ditandai, ini kan kita masuk dari My Library, NGMPTKJ, JAS1, ini mata pelajarannya. Jadi kita sudah masuk di folder mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 11. Nah, di sini kita buat lagi untuk mengumpulkan bahan ajar sesuai dengan yang kita rencanakan. Apakah mau per pertemuan, apakah per bab. Nah, kalau saya contohkan di sini saya menggunakan per pertemuan. Baik, saya sudah masuk di folder pertemuan 1. Ini dari mata pelajaran Sistem Jaringan kelas 11. Nah, di sini barulah kita dapat mengupload file materi yang kita ajarkan. Berikutnya, misalkan saya mau keluar dari folder pertemuan 1 dan administrasi sistem jaringan kelas 11. Jadi kita lewat ini. Saya masuk di komputer dan jaringan dasar. Di sini juga sama, buat folder. Oke, saya masuk di folder pertemuan 1. Nah, saya akan membuat atau mengupload file bahan ajar. Saya akan mengupload. Nah, di sini untuk mengupload bisa menggunakan klik, bisa filenya digeret langsung ke sini. Coba saya akan menarik file yang tadi di-download. Oke, saya tarik, lepas. Besarkan lagi. Ini filenya boleh dibiarkan seperti ini atau kita rename. Menggunakan mata pelajaran misalkan. Materinya saya untuk video ini adalah Power on Self Test. Deskripsinya memberikan penjelasan tentang video yang kita upload. Oke, di sini sudah ada komputer dan jaringan dasar POS. Selanjutnya kita upload.
Oke, ini masih processing ya. Komputer dan jaringan dasar POS-nya kita coba, kita buka. Belum bisa ya, karena masih tadi masih proses. Kita tunggu saja. Sedang proses upload. Nah, file ini kita bisa mengcopy URL-nya, membagikan, di-download, ada di-edit atau di-delete. Nah, inilah supaya kita bisa mengelola file ini. Kita klik titik 3 yang ada di sini. Nah, bisa di-copy, bisa share, bisa download, edit, dan delete. Oke, saya coba akan putar. Oke, It's important to saya understand. berhasil mengupload. Nah, kalau sudah berhasil menguploadnya, kita baru akan mengirimkan video pembelajaran ini ke siswa atau ke kelas supaya dalam satu kelas itu mendapatkan email dari kita. Saya akan mengecek dulu kelas yang mau saya berikan bahan ajar. Saya cari dulu. Nah, ini ada 10 TKJ 1 dan 10 TKJ 2, sorry. Di 10 TKJ 1 itu belum ada. Nah, saya akan, ini materi yang tadi saya upload adalah materi untuk kelas 10 TKJ. Kebetulan di sini baru 10 TKJ 2 saja. Jadi 10 TKJ 1-nya belum ada, nggak apa-apa. Nanti akan disiapkan oleh wali kelasnya. Saya akan mengirimkan. Untuk mengirimkan pembelajaran itu sebenarnya ada 3. Yang pertama menggunakan video email, kedua video newsletter, yang ketiga adalah live meeting. Nah, dalam video kali ini saya akan mencontohkan dari video email dan video newsletter. Nah, di sini saya akan membuat baru untuk mengirimkan bahan pembelajaran untuk kelas 10 TKJ. Nah, di sini sudah ada Pak Sunoto, Pak Haji Sunoto, Ibu Linda. Nah, seharusnya diberikan formatnya seperti ini. Ibu Linda, pelajarannya apa, kelasnya sebaiknya lengkap, terus diikuti dengan keterangan sedikit. Mata pelajaran sudah ya, mata pelajaran sudah. Terus kelasnya apa, pertemuannya ini mungkin satu ini adalah pertemuan. Baik, saya contohkan. Karena ini adalah kegiatan dinas, jadi namanya harus lengkap dengan gelarnya. Diikuti dengan mata pelajaran, pembahasannya, materi apa,
kelasnya. Pertemuan satu. Nah, seperti ini formatnya. Kenapa harus lengkap? Karena yang pertama, menggunakan Fusion Talk ini secara bersamaan. Ini untuk mempermudah pencarian bahan ajar yang dikirim oleh kita. Yang kedua, kita mencari kalau sudah ketemu video emailnya, maka kita cari ini materi apa. Kan nanti kita itu banyak, tidak materi ini saja. Dalam pelajaran ini materinya banyak. Terus di pelajaran ini juga kan tidak hanya satu kelas, ada beberapa kelas. Jadi kita berikan kelas juga. Nah, di dalam kelas itu kita juga tidak sekali memberikan pembelajaran. Jadi berikan keterangan. Ini boleh pertemuan satu, boleh pembelajaran satu. Ini untuk membedakan saja. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk di sini. Di sini kita harus ganti namanya supaya nanti pada saat siswa menerima email dari kita, yang terekam di sana adalah email berdasarkan nama kita sendiri. Kalau seperti ini nanti Pak Haji Charlie yang memberikan pembelajaran pada siswa tersebut. Jadi ini ganti. Ini juga emailnya sesuai dengan email yang kita daftarkan di TalkFusion. Ini boleh kita tambahkan, ini nomor HP juga, atau ini kan untuk kontak, ada Facebook, ada username, ada nomor telepon. Oke, saya akan menambahkan nomor telepon. Selanjutnya untuk subjek, ini disamakan saja. Ini bisa diberikan tanggal juga, pertemuan 1, tanggal, misalkan ini untuk tanggal berapa, untuk tanggal 13 misalkan, ini bulan 7 2020. Selanjutnya, nah kita pilih yang mana nih? Ini ada 4, jangan khawatir, ini banyak fiturnya. Oke, saya akan memilih format dari yang kita kirim pada saat pelatihan kemarin, template-nya. Nah, di sini sudah dibuatkan, saya akan memilih ini. Oke, ini video untuk tempat videonya, ada pilihan apa video kita, videonya punya Fusion-nya, kita mau merekam atau impor. Jadi kita sebenarnya tidak impor di library dulu juga bisa, kita langsung impor dari sini. Cuma nanti peletakan dari file-filenya itu tidak termanage, nanti akan susah mencarinya, akan susah dicek oleh kurikulum. Saya coba pakai my video. Nah, inilah mudahnya kita itu membuat manajemen file supaya kita mudah mengambil bahan ajar yang kita siapkan.
Oke, saya akan mengambil bahan ajar yang tadi di-upload. Nah, inilah bahan ajar yang tadi di-upload. Ini add saja, sudah add, confirm. Nah, ini sudah masuk di dalam template-nya. Selanjutnya, next saja. Ini nama, ini nama tadi yang kita daftarkan. Karena ini kegiatan dinas, maka di sini harus lengkap dengan gelarnya. Ini informasi tentang kontak kita. Nah, berikutnya, ini akan menentukan untuk siapa yang menerima bahan ajar yang akan kita sampaikan atau yang kita akan kirimkan, siapa yang menerimanya. Oke, ini juga kita pilih sesuai kelas. Tadi saya buat untuk kelas 10 TKJ 2. Saya cari 10 TKJ 2. TPH. TKJ 2. Di sini. Nah, saya sarankan di sini jangan 2 atau lebih dari 1 untuk mengirimkan 1 video email. Karena nanti kita akan susah mengecek siswanya. Kalau sudah ditentukan penerimanya, ini penerimanya kebetulan untuk 1 grup. Nah, ini bisa untuk 1 kontak, untuk email ini bisa, atau untuk download. Kliknya tinggal next. Ini informasi yang tadi kita setting. Ini untuk semua kontak di grup 10 TKJ 2. Subjeknya, nah di sini akan muncul nanti di emailnya siswa. Daswan komputer ini sebagai mata pelajarannya, ini materinya, ini kelasnya, ini pertemuan keberapa, ini tanggalnya. Nah, kalau sudah, tinggal confirm atau dischedulekan di sini. Atau tinggal send ya. Saya send dulu. Baik, saya sengaja tadi desain tidak pakai schedule. Ini perbedaannya jika disampaikan atau disend, maka ini warnanya biru, statusnya send, berarti sudah terkirim. Jadi email yang tergabung dalam 10 TKJ 2 itu sudah mendapatkan email dari saya. Nah, kalau yang warna oranye atau kuning itu dischedulekan, ini akan dikirimkan pada tanggal 13 bulan 7 tahun 2020 jam 7 AM. Nah, di sini kalau yang warna merah itu belum selesai. Jadi hanya di saved, ini berarti masih bisa digunakan. Nah, seperti itu. Ini untuk video email. Jadi saya sarankan di sini untuk pemberiannya nama, mata pelajaran, materinya, kelas, pertemuan berapa. Kalau sudah, kita lihat reportnya. Nah, di sini karena baru beberapa saja yang tergabung dalam kelompok 10 TKJ 2, maka yang mendapatkannya ya hanya 1.
Ini belum di-read, nanti ini statusnya ada di sini. Ini view-nya, ini membacanya. Oke, itu untuk video email. Berikutnya untuk video newsletter. Seperti tadi juga untuk statusnya ada yang oranye, ada yang biru itu berhasil dikirimkan, yang oranye itu masih dischedulekan, yang merah itu masih gagal atau belum selesai dalam pembuatan newsletternya. Oke, saya contohkan. Ini juga sama. Ini juga ganti. Kalau ini sekali lagi kegiatan dinas, maka di sini harus lengkap. Nah, kalau di sini tidak hanya video. Di sini kita sebenarnya bisa menyisipkan bahan ajar berupa teks atau gambar. Bahkan kita bisa menyisipkan link di sini. Kita pilih salah satu template. Saya pilih yang sederhana. Saya pilih yang terang. Ini. Sorry, ini istilahnya bukan template, ini layout. Kalau yang video email itu template. Oke, di sini kita bisa menyisipkan gambar, bisa menyisipkan teks, bisa menyisipkan video. Oke, saya akan menyisipkan video. Kayak tadi juga ada beberapa pilihan. Saya ngambil dari video yang sudah diupload. Sebenarnya dalam satu proses pembelajaran tidak harus 2 materi yang harus dikirimkan. Kalau ini kan hanya contoh, jadi saya kirimkan dari video email dan saya kirimkan dari newsletter. Ini salah satunya saja, itu juga nggak masalah. Seperti ini. Ini bisa diedit juga. Sorry, supaya tidak merubah formatnya, saya mulai dari sini. Jadi di sini bisa menyisipkan, contoh misalkan kita, ini contoh saja link, boleh link sesuai dengan materi kita.
Saya mengizinkan link di antara tulisan. Nah, seperti itu. Nah, misalkan di sini klik di link ini untuk lebih jelasnya. Jadi video itu hanya pembukaan saja. Untuk penjelasannya ada di sini, misalkan seperti itu. Nah, ini kalau nggak perlu dibuang saja. Atau untuk mempercantik nggak masalah. Ini saya misalkan menyisipkan gambar. Jangan impor dari library saja. Saya punya gambar. Ini hanya contoh. Ya kan saya pilih gambar yang ini. Pilihnya add. Nah, ini sudah masuk. Oke, langsung next. Kalau sudah siap. Seperti di video email, kita pilih grup kontak yang akan dikirimi email dari kita. Ini informasinya, informasi siapa yang penerimanya, ini email dari siapa, ini judulnya apa, dan seterusnya. Oke, jadi kalau kita klik send, maka email newsletternya otomatis akan dikirimkan ke semua anggota di grup kelas 10 TKJ 2. Nah, saya akan schedulekan. Nah, supaya untuk kapan nih? Ini hanya sekali saja. Ini startnya, mulainya saya kirimkan di tanggal 13. Tanggal 13 untuk jamnya saya pilih jam 8. Ininya saya pilih 00. Oke. Nah, ini sudah sesuai dengan jadwal. Oke. Confirm. Nah, oke, jadi newsletter yang tadi dibuat belum dikirimkan ke grup 10 TKJ 2, ini akan dikirimkannya pada tanggal 13 bulan 7 2020 jam 8. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan hubungi saya lewat WA atau Japri atau komentar di bawah sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.